Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bapak. Mudah-mudahan teman-teman tidak nambah berat badan ya, karena sering di rumah dan jarang beraktivitas. Oke, kita akan masuk ke materi analisa laporan keuangan. Ya, kali ini materinya mengenai tentang laporan perubahan modal. Oke, laporan perubahan modal yang notabene-nya teman-teman akan selalu teman-teman temukan di dunia bisnis ataupun nanti dunia kerja pun sama. Teman-teman akan selalu menemukan hal yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini laporan perubahan modal ini adalah merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal itu sendiri. Perubahan modal ini adalah perubahan modal dari modal awal dengan modal akhir nanti. Dan pada perusahaan, akibat dari segala kegiatan pokok perusahaan, kemudian pada suatu periode akuntansi tertentu. Itu adalah laporan perubahan modal. Oke, yang kedua adalah laporan perubahan modal perusahaan dagang. Jadi untuk itu pada pengertian laporan perubahan ini adalah suatu ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi di perusahaan selama jangka waktu atau periode tertentu. Ingat teman-teman, kalau triwulan itu adalah 3 bulan. Kalau satu semester itu adalah 6 bulan. Kalau kita bicara periode itu bukan 3 bulan dan bukan triwulan dan bukan satu semester. Periode itu adalah 12 bulan. Jadi akhirnya ini periode itu disebutnya adalah 12 bulan. Oke, satu periode adalah 12 bulan. Jadi periode sama dengan tahun berjalan. Artinya dari Januari hingga Desember. Selain itu, laporan perubahan modal pun dapat disusun setelah ada laporan non-energi. Ya, teman-teman kemarin sebelumnya sudah belajar tentang keuangan bisnis, tentang neraca dan laba rugi. Teman-teman udah paham tentang laporan laba rugi dan neraca? Pada paham semua? Atau mau saya ulangi lagi nanti di pembahasan untuk materi neraca dan laba rugi? Boleh? Speakernya diaktifkan. Boleh Pak, soalnya lupa lagi dikit. Lupa lagi dikit berarti banyak lupanya atau banyak ingatnya? Banyak lupanya. Nah, skip ya, banyak lewatnya ya. Ingat Pak, ingat di luar kepala Pak. Oke, siap, berarti itu di luar kepala semua. Jadi nanti saya coba akan angkat kembali nanti tentang neraca dan laba rugi. Jadi supaya teman-teman, karena ini dasarnya basically dari sebuah laporan keuangan itu adalah neraca dan laba rugi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, ini adalah komponen penyusunan laporan dalam perubahan modal. Ya, pada sumber data informasi akuntansi yang dalam penyajian laporan perubahan modal diperoleh dari neraca lajur atau kertas kerja yang secara rinci diantaranya adalah, jadi teman-teman nanti akan selalu belajar, ingat akuntansi akuntansi dan keuangan bisnis dan IFA ini ada satu kesatuan, yaitu dalam bentuk keuangan. Oke, ini dalam bentuk keuangan. Jadi pasti nanti teman-teman banyak mengenal istilah-istilah, ada neraca lajur gitu, atau ada besar gitu, kayak gitu. Jadi ini ada satu kesatuan. Dan dalam pembukuan itu adalah nanti bisa teman-teman menemukan buku besar itu adalah ledger. Ledger itu kayak penjabaran masing-masingnya. Kalau laporan laba rugi itu adalah all include keseluruhan. Ya, nanti kita akan bahas lagi tentang laba rugi supaya teman-teman ingat. Kita sekarang balik lagi ke perubahan modal. Jadi modal awal dilihat dari neraca saldo. Oke, ada lagi. Modal ini masuknya ke dalam neraca, bukan di laba rugi. Makanya teman-teman harus ingat lagi tuh, harus neraca apa aja sih komponennya, laba rugi apa aja sih komponennya. Dan B adalah dan tambahan investasi jika ada dapat diperoleh dari jurnal penyesuaian. Akhirnya nanti ada penyesuaian di situ. Yang C adalah lalu laba bersih
juga dapat dilihat pada laporan laba rugi setelah debit, atau bisa juga dilihat dari baca lanjut pada kolom laba rugi. Ya, terus yang selanjutnya adalah data prepe. Ingat, prepe ini adalah pengambilan secara pribadi, dapat diambil dari lajur neraca sebelum debit. Dan yang terakhir adalah kemudian rugi atau laba perusahaan dapat diambil dari lajur laba rugi sebelah kredit atau hasil dari perhitungan laba rugi. Ya, jadi teman-teman harus mulai mengingat-ingat kembali ya, akuntansi dasar, akuntansi biaya, dari keuangan bisnis, karena ini adalah naik level, one up levelnya. Jadi ALK ini adalah level paling terakhir nih teman-teman, pematangan dari materi-materi yang sebelumnya. Jadi dasarnya adalah akuntansi dasar, gitu, ada akuntansi biaya, nanti ada keuangan bisnis, nanti ada laporan keuangan. Jadi teman-teman sense of financing-nya, ini pematangannya adalah di ALK ini. Oke, lanjut. Ini adalah tujuan laporan perubahan modal. Di antaranya adalah untuk dapat mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi serta dana yang dihasilkan selama satu periode akuntansi. Oke, satu periodenya adalah 12 bulan. Yang kedua adalah menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja. Ya, ini adalah perubahannya. Perubahan nanti salah satu modal di dalam neraca itu adalah perubahan modal kerja. Selanjutnya, unsur-unsur laporan perubahan modal. Ya, sebenarnya mudah untuk dapat menyusun laporan perubahan modal bagi seseorang atau akuntan kalau mengetahui unsur-unsur dalam laporan itu. Unsur-unsur tersebut diantaranya apa aja nih? Yang pertama adalah mengenai tentang laba. Laba tidak dibagi awal periode per awal tahun. Ingat, laba itu adalah earning after tax atau laba bersih itu pada saat akhir, setelah dikurangi nanti dengan beban-beban dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kalau sudah laba bersih, itu akan diakumulasikan pada saat akhir periode, bukan di awal periode. Selanjutnya adalah laba neto periode akuntansi. Artinya, neto di sini adalah laba bersih. Ya, dan ingat, satu periode ini adalah 12 bulan. Pak, gimana kalau perusahaan saya baru mulai startnya di bulan Juni? Apakah saya membuat laporan dari Januari? Tidak. Kita startnya di bulan Juni hingga Desember, 6 bulan. Itu dianggap satu periode. Dan closing date atau closing month itu adalah tetap pada akhir Desember, 31 Desember akhir tahun. Selanjutnya dividen yang diumumkan, ya ini jelas. Dividen ini adalah pembagian hasil atau kita kenal dengan nisbah, pembagian dari hasil ya. Kalau di dalam saham ini adalah dividen, pembagian keuntungan antara investor dengan perusahaan atau pemegang saham dengan perusahaan tersebut. Terakhir adalah laba tidak dibagi per akhir periode, tadi sudah dijelaskan, laba tidak dibagi di akhir periode, tapi tetap akhir periode di sini itu setelah dibukukan pada akhir laporan, artinya setelah dikurangi, setelah tadi untuk pembagian dividen dan segala macam, baru nanti kita ada penyesuaiannya, baru ditentukan laba benar-benar laba bersih, netonya adalah sekian. Ini nanti pembagiannya apakah mau dimasukkan penambahan menjadi modal atau nanti masuk ada preferred pengambilan oleh owner itu sendiri. Lanjut. Hal-hal yang menyebabkan perubahan modal adalah biasanya adanya setoran tambahan investasi dari pemilik, jelas adanya tambahan atau suntikan dana. Nah, ini biasanya mengalami perubahan modal. Misalkan kamu punya modal punya modal 1 juta, disuntik lagi nih dananya nih oleh orang tua kita atau misalkan dengan investor, disuntik lagi dengan 5 juta, nah, itu pasti akan mengalami perubahan modal. Yang kedua adalah adanya laba dan kerugian usaha. Adanya laba dan kerugian usaha jelas ketika laba kita misalkan mengalami kerugian atau laba rugi kita mengalami kerugian pada usaha untuk periode sekarang, otomatis periode yang selanjutnya modal itu akan berubah karena tergerus oleh yang namanya rugi. Yang ketiga adalah pengambilan untuk keperluan pribadi. Nah, biasanya jelas kalau ada pengambilan preferred atau keperluan pribadi, biasanya akan mengambil dari sisi aspek modalnya. Gitu. Lanjut. Contoh laporan perubahan modal nih, teman-teman. Ingat sekali lagi, finance ini adalah keuangan ini sangat urgent, sangat penting buat teman-teman. Oke, sangat penting buat teman-teman. Karena tetap ini adalah menjadi guidance teman-teman nih. Someday to be entrepreneur atau to be employee profesional, artinya gitu. Dan teman-teman sekali lagi,
teman-teman sudah memiliki bakat terpendam dalam penyesuaian atau mengatur uang jajan. Uang jajan kalau yang dikasih oleh orang tua atau wali kalian, itu adalah modalnya. Modal, oh saya dikasih uang jajan misalkan 20.000, oh itu berarti modal awalnya. Nah, kalian mau digunakannya segala macam, sisa tinggal 2.000 lagi, ditambah lagi besok ada 20.000 lagi, berarti ada penambahan modal nih yang harusnya kita dapat jatah 20.000 karena kemarin masih ada sisa 2.000 menjadi 22.000 modalnya. Nah, itu pun sama pada prinsipnya modal itu di dalam perusahaan. Teman-teman penyesuaian modal, penyesuaian penyesuaian dalam keuangan itu pada akhirnya nanti dilihat daripada awal dan saat akhir. Nah, ini contoh kasusnya. Diketahui adalah Tuan Makmur pemilik perusahaan Maju Bersama yang memiliki modal awal dalam usaha sebesar 24 juta. Oke, dan selama tahun 2021, Tuan Makmur telah melakukan pengambilan dana secara personal atau PRIPE kita kenal ya sebesar 2 juta rupiah. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini adalah teman-teman bisa dilihat di sini. Oke, ini adalah laporan keuangan perusahaan ya. Nih, kalau teman-teman bisa lihat di sini adalah dari laporan laba rugi yang tadi Tuan Makmur di akhir periode. Dilihat dari teman-teman sudah ingat lagi tentang laba rugi. Ada namanya penjualan bersih, ada namanya harga pokok penjualan, ada namanya laba kotor. Ingat, ini adalah bruto. Dikurangi beban-beban, ada beban usaha, ada beban penjualan, sehingga muncullah angka total beban administrasi dan umum itu adalah 11.450. Oke, jadi 29.500 ini dikurangi total beban-beban. Ingat, yang namanya beban ini pasti akan menjadi selalu menjadi pengurang, bukan penambah. Oke, biaya-biaya atau istilah lain dengan beban ini adalah menjadi pengurang. 29.500 dikurangi 11.450, hasilnya adalah 18.150. Oke, nah di sini juga ada namanya pendapatan di luar usaha. Oh, misalkan pendapatan bunga karena kita menyimpan deposito ada 600.000. Nah, ini baru ada penambahan. Jadi 18.650. Selanjutnya ada pajak penghasilan, Pak. Nah, biasanya di akhir periode ada atau di bulan sekarang, di bulan Maret atau April, ini adalah laporan pajak. Nah, pajak inilah biasa nanti yang dibayarkan oleh beberapa perusahaan. Kali kurangi pajak, muncullah angka 14.150.000. Ini adalah laba bersih setelah pajak atau earning after tax. Gitu. Oke, sampai sini paham ya tentang laba rugi. Next, sehingga perubahan modal tuh seperti apa Pak? Kayak tadi hitungannya. Oke, untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021, artinya selalu di akhir periode. Ingat, selalu di akhir periode. Modal Tuan Makmur Bersama tadi awalnya adalah 24 juta. Laba bersih setelah pajak tadi adalah 14.150.000. Oke, kalau ini ditambah, ya ingat, modal kita punya uang 24 juta. Dari hasil usaha kita mendapatkan laba bersih, bukan laba kotor. Karena tadi udah earning after tax, setelah dikurangi pajak dan yang lain, kita mendapatkan laba bersih kita adalah 14.150.000. Sehingga tinggal ditambahkan saja modal awal berapa, ditambahkan dengan laba bersih. Hasilnya adalah 38.150.000. Gampang kan? Tinggal ditambahkan saja modal awal, ditambahkan laba nih keuntungan kalian. Nah, Tuan Makmur Bersama dia melakukan PRIPE, artinya mengambilkan dana secara personal pribadi. Saya ada kebutuhan nih Tuan Makmur. Nah, ini dia mengambil dana 2 juta rupiah. Baru tinggal dikurangi saja dari laba bersih tadi setelah pajak, 38.150.000 dikurangi 2 juta sama dengan 36.150.000. Itu simple guys, gitu. Jadi sangat mudah. Teman-teman hanya menambahkan modal saja, ditambahkan laba bersihnya berapa, ditotalkan, baru dikurangi PRIPE-nya. Baru itu kita bisa simpulkan itu adalah modal akhir yang ada di laba rugi. Sampai sini ada pertanyaan atau saya terlalu cepat menjelaskan teman-teman? Silakan open mic-nya. Pak, kalau sebelum lanjut untuk PPT ini nanti di-share-kan Pak ya? Ya, nanti saya akan share dalam bentuk video.
di my channel di YouTube ya, Husen. Gitu. Nanti bisa lihat lagi di situ. Oke, ada lagi Iya, Pak, pertanyaan? baik. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sebelum kita lanjut? Oke. Kalau ada pertanyaan, kita ambil contoh case seperti ini. Silakan teman-teman buka kalkulatornya, silakan buka kalkulatornya, terserah mau di gadget, mau di kalkulator, mau di laptop dan segala macam. Tolong hitungkan berapakah modal akhir oleh Tuan Selamat Jaya. Silakan hitungkan. Di sini sudah diketahui modal Tuan Selamat Jaya adalah 78.550.000. Kemudian sudah diketahui pula laba bersih setelah pajaknya ada 34.250.000. Nah, berapakah totalnya? Terus dia Tuan Selamat Jaya mengambil apa? Prefer. Nah, sehingga modal akhirnya berapa sih Tuan Selamat Jaya? Boleh? Silakan. 75.350.000, Pak. Wih. Berapa? 75.350.000. Oke, ada yang lain? Ada jawabannya tadi? Ada yang berbeda? Atau sama semua? Sama, Pak. Sama, hasilnya Sama. adalah 75.350.000, Pak. oke. Paham ya berarti teman-teman ya? Ada yang masih bingung angka akhirnya 75.350 itu dari mana? Atau paham semua? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kalau paham semua, saya coba ingin tanya. Siapa? Coba Nisrina, laba bersih setelah pajak, itu totalnya berapa? Laba bersih setelah pajak itu Iya, dari totalnya berapa tadi? 112.800.000. Oke. 112.800.000. Oke, Ya. lanjut. Reza, berarti modal akhirnya berapa? Bentar Pak, masih di kotret. Oh, di kotret. Siap. Oke, tadi setelah ada diketahui total dari laba bersih, tinggal dikurangi free point-nya, hasilnya. Tadi udah dijawab teman-teman yang lain. Ada yang bisa bantu? Kayaknya Saha udah siap jawab deh. Saha berapa modal akhirnya? Kenapa Bang aku kedengeran hujan? Aduh, sama di saya juga hujan. Modal akhirnya berapa Saha? Gimana Pak? Wah, udah nggak connect nih, Saha. Oke, lewat dulu yang lain. Ada yang mau jawab teman-teman perwakilan? Silakan. Modal akhirnya Pak. adalah? Oh, silakan. Aku teh siapa? Husen, Pak. Oh, siap, Husen. Hasilnya adalah? 75.350.000. Oke, sip, cakep. Itu ya jawabannya ya teman-teman ya. Sekali lagi, modal awal ditambah laba bersih nanti akan mendapatkan totalnya. Tadi totalnya adalah sebesar 112.800.000 dikurangi 37.450.000, hasilnya adalah 75.350.000. Oke, gampang kan? Gampang, keuangan itu gampang. Itu simpel sekali lagi teman-teman. Jadi simpel, jadi teman-teman nggak usah ambil pusing. Ini ya, nanti susah keuangan itu simpel karena teman-teman ini menjadi bekal buat teman-teman semua nanti kayak gitu.
Oke, sebelum kesimpulan ada pertanyaan teman-teman? Oke, saya simpulkan dulu ya. Intinya gini, laporan perubahan modal ini akan berisi beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah teman-teman yang harus perhatikan modal awal yang dilihat pada modal awal tahun. Biasanya selalu bertambah kalau investasi atau investor atau pemilik ini dia memiliki ada tambahan modal. Jadi investasi pemilik seorang modal yang berasal dari pemilik selama suatu periode. Apakah nanti ada penambahan atau ada pengurangan malah kebalikannya. Itu tergantung investor atau pemiliknya. Itu biasanya ada terjadinya perubahan modal itu seperti itu. Yang kedua adalah perubahan laba atau rugi, yaitu hasil laba bersih maupun rugi bersih atau laba bersih perusahaan selama satu periode akuntansi. Artinya sekali lagi, pembukuan dalam laporan keuangan itu adalah satu periode, adalah 1 tahun. Oke, 1 tahun. Atau biasanya diakumulatif selama di akhir di Desember. Sekali lagi, Pak, tadi saya punya usaha nih di bulan Mei startingnya. Apakah saya harus dari Januari? Tidak, dari bulan Mei hingga Desember. Ingat, pembukaan di akhir adalah nanti biasa di akhir Desember. Yang ketiga, pengambilan pribadi atau prepay, yaitu pengambilan uang untuk keperluan pribadi oleh pemilik perusahaan selama satu periode akuntansi. Jadi apakah nanti di akhir periode ini owner atau pemilik ini dia melakukan prepay apa tidak? Intinya seperti itu. Oh, pemilik malah menambahkan lagi nih modal, nah berarti itu bakal akan terjadi perubahan. Atau kebalikannya, oh dia melakukan prepay atau pengambilan, ya otomatis nanti perubahannya akan ada terjadinya signifikan. Terus modal akhir yaitu modal yang terdapat pada akhir tahun. Jelas sekali lagi penutupan atau pembukaan itu akan terjadi di akhir tahun. Sekali lagi dibukukan di akhir Desember. Biasanya gitu, dan akan diketahui nanti di bulan Januari, awal-awal Januari setelah dibukukan dan dibukukan dikurangi dengan biaya-biaya yang lainnya. Itu teman-teman kurang lebihnya tentang perubahan modal ini. Sekali lagi perubahan modal ini teman-teman harus bisa ingat sekali lagi, dasar dari perubahan modal ini adalah teman-teman harus bisa perencanaan, salah satunya gitu. Makanya kalau teman-teman nanti sampai mudah-mudahan jangan sampai ini ya, artinya gini, kadang-kadang teman-teman selalu mendengar istilah lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Pas saya udah bisnis, pas saya udah usaha, tapi kok rugi terus ya Pak? Kok kenapa ya gitu. Nah, tanpa disadari teman-teman, tadi teman-teman belum bisa menentukan atau belum bisa membedakan yang mana bruto dan mana neto, yang mana laba kotor dengan laba bersih. Itu biasanya. Yang kedua, ketika teman-teman itu udah banyak melakukan prepay atau pengambilan oleh keperluan konsumtif teman-teman, oke, konsumtif teman-teman di situ, prepay nih pengambilan, yang otomatis mengambil modalnya, bukan dinambahin, tapi malah mengambil modalnya otomatis. Bulan depannya, next kesempatannya adalah teman-teman bingung lagi, aduh kemarin saya modal 1 juta, aduh saya kepakai modal 200.000, akhirnya kalian ngemodalinya awalnya 1 juta jadi 800.000. Itu yang menjadi teman-teman selalu banyakkan bermasalah itu seperti itu. Atau bisa jadi terus berulang dan selalu mengambil modal. Artinya kayak gitu, terjadinya perubahan modal itu, makanya teman-teman di situ habislah modal, habis gitu kan, barang habis, duit nggak tahu kemana. Nah itu biasanya rata-rata seperti itu. Jadi teman-teman belum bisa membedakan yang mana bruto dan mana neto. Artinya kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa nih membedakan mana tadi laba kotor dengan laba bersih. Yang kedua, ketika teman-teman melakukan prepay, teman-teman usahakan mengambilnya adalah dari laba bersihnya. Nih, yang tadi yang sudah dilakukan ini nih, Tuan Makmur. Jadi Tuan Makmur ini dia ada keuntungannya 14 juta, diambil 2 juta saja di sini. Jadi sisanya 12 juta ini menambah terhadap modalnya. Ini yang sehat, ini yang bagus. Gitu. Kalau ini misalkan diambil nih, tadi udah dapat 38, diambillah misalkan ini hampir 32 juta. Otomatis di sini sisanya 6 juta lagi dong modal akhirnya. Jelas bulan depannya atau tahun selanjutnya ini akan terjadi repot karena modal awalnya 24 juta, ini sisanya cuma 6 juta lagi di modalnya. Nah, ini biasanya kontinuitas atau sustainable dalam perusahaan itu biasanya tidak akan berjalan lancar. Biasanya akan terlalu cepat tutupnya. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman harus bisa membedakan yang mana
apa namanya neto, yang mana itu bruto, yang mana itu FRIPE. Sekali lagi, ketika teman-teman melakukan FRIPE, teman-teman usahakan mengambilnya itu dari netonya, bukan dari brutonya. Kalau teman-teman mengambil dari brutonya atau laba kotornya, otomatis teman-teman nanti modalnya akan tergerus. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada, Pak. 11 ya? Cukup jelas? Ini tanda diam artinya mengerti atau tanda kebingungan? Insya Allah, Pak. Oke, insya Allah ngerti semua ya, teman-teman kayak gitu. Oke, teman-teman setelah ini nanti teman-teman silakan lakukan presensi nanti di LMS. Ya, teman-teman silakan lakukan presensi. Yang kedua nanti saya akan berikan kode kelas ujiannya. Setelah ini nanti ada tugas, ya teman-teman silakan cek di masing-masing LMS-nya. Nanti kerjakan tugasnya mengenai tentang perubahan modal. Saya ingin tahu sejauh mana teman-teman nanti paham apa tidak nih tentang tadi case-case yang tadi yang saya sudah sebutkan. Selanjutnya adalah nanti jawabannya cukup di webnya saja, di LMS-nya saja menjawabnya. Oke, nanti sekali lagi jawabannya cukup di LMS saja. Waktunya nanti kita presensi dan tugas dikumpulkan hari ini maksimal jam 23:59. Oke, sebelum tengah malam ya. Gitu. Jadi takutnya kalau udah lewat tengah malam nanti kalian sudah berubah lagi, tidak menjadi Cinderella lagi ya. Dan pangerannya ya, gitu. Jadi nanti kembali ke habitatnya dan ke alamnya. Gitu. Makanya jangan lebih jam 12, usahakan sebelum jam 12 supaya tidak terjadi apa-apa. Oke, itu saja teman-teman yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat teman-teman. Sekali lagi asumsikan dan anggap teman-teman untuk keuangan ini adalah keuangan it is easy. Keuangan adalah simple. Keuangan adalah nanti bisa menjadi guidance teman-teman, pegangan buat teman-teman next episode. Karena episode selanjutnya adalah ya teman-teman, istilahnya gitu nanti harus pintar merencanakan, memakai, membagi, dan istilahnya bisa menyesuaikannya. Kalau kalian tidak bisa mengatur keuangan, ya siap-siap jempol atau telunjuk kalian dilamot lah, kurang lebih kayak gitu, nggak bisa jajan, nggak bisa ngapa-ngapain ya, gitu. Dan intinya segala macam bentuk keputusan keputusan di dalam perusahaan itu biasanya identik kebijakannya menjadi salah satu sumbernya adalah dari bagian keuangan. Contoh, presiden belum bisa memutuskan sebuah kebijakan tanpa konsultasi dulu dengan menteri keuangannya. Intinya kayak gitu, sangat vital dan sangat penting. Intinya kayak gitu teman-teman. Begitupun perusahaan, apapun perusahaannya, pasti di situ ada bagian keuangan. Makanya teman-teman jangan menghindari yang namanya keuangan. Semakin teman-teman menghindari bagian apa yang namanya keuangan, teman-teman akan selalu didekatkan. Kayak jodoh, gitu. Ya kalau si dia buang aja, apalagi mantan ya, ya. Kalau keuangan, teman-teman itu harus dalam dan harus paham. Kayak gitu, karena nanti menjadi bekal berharga buat teman-teman. Oke, itu saja sekali lagi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.